Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada pembahasan tentang al-qada'u wal qadar. Kemarin kita bahas tentang qada' wal qadar. Biasanya kalau kita membahas sesuatu itu kita bahas dulu, jelaskan supaya antum agak paham. Tapi kemarin kita langsung baca dari kitab. Fa Allahu a'lam, faham wala la? Sebagian faham, sebagian Allahu a'lam. Pas sekarang ana insyaallah akan ringkas sedikit atau akan jelaskan di papan tulis insyaallah. Ba'da dzalik baru kita masuk ke pembahasan tentang al-iman. Pembahasan tentang al-asma' was sifat, kemudian pembahasan tentang al-qadar, qada wal qadar, kemudian pembahasan tentang al-iman. Ini akan membuat mungkin heboh. Kenapa? Karena ini bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Memang terjadi perbedaan yang besar di antara kelompok-kelompok Islam tentang masalah-masalah tersebut. Jadi memang masalah sensitif. Nah, kalau masalah sensitif, intinya jangan sensi, nanti bahaya. Jelas tidak? Maka kita membahas semua secara ilmiah, apa adanya kita jelaskan. Dan kita tujuannya adalah biar kita ngerti dan paham. Kalau bagaimana cara memahami perbedaan yang ada, gitu. Itu tujuannya kita belajar. Kita ngerti jadinya, oh ini masalahnya di sini. Itu nomor satu yang paling penting. Daripada kita ikut-ikutan kelompok ini nyalahkan kelompok itu, padahal duduk persoalannya nggak tahu, nggak paham apa-apa. Jelas tidak? Nah, ini yang harus kita mengerti dan kita pahami. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa di sini kita akan menjelaskan apa adanya. Jadi kalau pendapat dari misalkan kelompok A begitu, ya kita sampaikan apa adanya, nggak dikurang dan ditambahi, tidak ditambahi, dengan sengaja tentunya. Jelas tidak? Baik. Sebelum kita masuk kemarin, masuk ke pembahasan, ada beberapa pertanyaan yang banyak kemarin, subhanallah. Jadi ada yang WA banyak, nggak tahu ada apa. Kebetulan minggu ini banyak WA pertanyaan dan sebagainya. Yang pertama tentang ada yang mengatakan atau menamakan, suara jelas ya? Tentang masalah Hambali jadid. Nah, kan kita ngajarin akidah Hambali. Nah, itu banyak yang nanya. Nah, ini akan jawab sedikit, bahas sedikit, kemudian bahas pembahasan kita sebelum kita masuk. Masalah Hambali jadid artinya apa? Hambali baru ada nih Hambali. Dulu nggak ada. Jadi kita ini baru. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dulu ana belajar kitab Lum'atul I'tiqad beberapa kali bersama beberapa syekh. Ada yang secara langsung, ada yang dengarkan di YouTube dan seterusnya. Di antara syekh yang kita belajar langsung, ana belajar langsung kepada beliau. Ana bertanya tentang beberapa hal. Nah, kemudian dia jawab, ketika kita tanyakan dengan pendapat daripada ulama-ulama dari mazhab Hambali tentang masalah akidah, jawabannya apa? Dia mengatakan, tentunya syekhnya ana tidak mau sebutkan namanya sengaja, ya. Beliau mengatakan, tapi ini perkataan beliau, ana tidak berdusta, yang percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Dia mengatakan, Qudama'ul Hanabilah mufawwidah. Ulama-ulama Hambali dulu. Nah, dia bilang apa? Baru apa dulu? Dulu. Mereka melakukan tafwid. Yang sudah kita
bahas masalah tafwid. Yang baru datang nggak tahu tafwid apa, ya harus lihat pelajaran yang lalu. Jadi ulama zaman dulu tafwid, dan itu dibuktikan juga dengan buku-buku mereka dan sebagainya. Jadi perkataan tersebut juga kemarin kita bahas dengan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita jelaskan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan, dulu aku bermadhab dengan madhab siapa? Ayahku. Dan ini pertanyaan nomor 2. Kita gabung pertanyaan pertama dan kedua. Dulu aku bermadhab, kunna ala madhabil aba fi dhalik. Dulu aku bermadhab dengan madhab ayah-ayahku. Naqulu fil aslaini biqauli ahlil bid'ah. Kami mengatakan dalam 2 asal atau 2 pokok dengan perkataan ahlul bid'ah. 2 pokok di sini maksudnya apa? Aslain, aslun, apa 2 pokok? Maksudnya adalah usuluddin dan usulul fiqh. Kalau ada mengatakan aslain, itu artinya adalah usuluddin dan usul fiqh. Usuluddin apa? Aqidah. Dan usul fiqh kita mengatakan dengan perkataan ahlul bid'ah. Ini perkataan siapa? Ibnu Taimiyah. Berarti yang sebelumnya tidak sama tidak dengan Ibnu Taimiyah? Tidak. Jelas tidak? Kemarin ada yang mengatakan kenapa tidak mengartikan aslain. Nah, ini ana artikan aslain. Jadi ada yang mengatakan tidak mengartikan aslain, artinya usuluddin, usul fikih. Jelas? Itu artinya. Cuman kadang-kadang orang itu suka mentahrif. Tahu nggak tahrif apa artinya? Menyelewengkan. Ada tahrif, ada takwil. Bedanya apa? Takwil dengan tahrif. Takwil itu makna bukan makna utama. Nah, ini juga bukan makna utama tahrif. Orang bilang A, dia bilang B. Sama. Takwil juga sama. Bedanya apa? Kalau takwil tarjih al-marjuh bidalil. Ketika dia merubah arti itu ada dalilnya, ada alasannya, jelas tidak? Itu namanya takwil. Dia pilih kata yang lemah atau arti yang lemah tapi dengan dalil. Contohnya misalkan singa khutbah di atas mimbar, di atas podium. Singa sedang berbicara di podium. Singa aslinya apa? Asal katanya yang zahir, yang kalau kita dengar singa apa artinya? Hewan. Yang apa? Yang buas. Cuma kalau kita artikan hewan buas sedang ceramah di podium nggak nyambung kan? Nah, artinya di sini maksudnya apa? Orang yang berani, orang yang paham? Nah, ini ketika kita mengartikan asad atau singa bukan dengan artinya yang sesuai arti secara bahasa dia, ini kita ada dalilnya. Dalilnya podium tuh, nggak mungkin singa bisa di podium ngomong, jelas tidak? Yang namanya takwil. Adapun ketika tahrif, maka dia artinya adalah tarjihul marjuh biduni dalil, biduni murajjih. Ketika menguatkan sesuatu yang lemah dengan tanpa dalil dan tanpa penguat yang benar. Jelas? Misalkan ada yang mengatakan singa sedang memakan daging. Diartiin singa di sini maksudnya adalah Pak Rusdi. Ini nggak ada jelas. Kok ngomongin singa atau Rusdi dibilang. Ini tidak ada dalilnya. Jelas tidak? Singa ya kalau disebut singa berarti adalah hewan yang buas. Ketika ente mengartikan Rusdi, bisa jadi mungkin maksud singa di sini bukan singa hewan, tapi maksudnya adalah Rusdi karena Rusdi berani, jadi dia singa misalkan. Tapi ini nggak ada apanya, tidak ada dalilnya, tidak ada penguat. Ini nggak boleh. Namanya tahrif, merubah, menyelewengkan arti. Di sini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dengan 2 pokok, dengan 2 asal. Ya. Kemudian beliau mengatakan falamma tabayyana lana ma jaa bihi rasul daral amru baina an nattabi'a ma anzalallah aw nattabi'a ma wajadna alaihi aba'ana fakana alwajibu huwa ittiba'ur rasul wa an la nakun mimman qila fihi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Intinya adalah beliau mengatakan ketika ada dalilnya maka saya ikutin dalil, nggak ikutin perkataan orang tua. Tidak ngikutin perkataan bapak-bapak saya. Jelas? Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan aslain. Ada yang mengartikan aslain di sini maksudnya sifat ikhtiyariyah.
atau ziarah bid'ah, yang bid'ah, ziarah kubur Nabi dan seterusnya. Tapi padahal kata-kata yang digunakan adalah aslain dua pokok. Itulah intinya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang bertanya tentang masalah tamtsil dengan tasbih. Kemarin sudah kita jelaskan masalah tamtsil dengan tasbih, dan kita mengatakan bahwasannya para pengikut Ibnu Taimiyah melarang apa? Melarang tamtsil dan membolehkan tasbih. Ya, tamtsil apa? Menyamakan Allah dengan makhluk 100%. Itu dilarang. Tapi kalau samanya tidak 100% nggak masalah. Jelas tidak? Paham nggak nih? Nah, kemarin sudah dibawakan berbagai macam dari perkataan Ibnu Utsaimin, perkataan Ibnu Taimiyah, dan kalau tidak salah ya. Macam-macam Anda bawakan di situ. Kalau kurang yakin, cari aja di YouTube, cari di Google, kan sekarang gampang. Perkataan banyak kalau bisa bahasa Arab tentunya. Itu bisa dicari, silakan. Ada perkataannya, ada yang bertanya. Jadi kadang-kadang anehnya sebagian orang itu ketika dia dengar baru suatu yang asing bagi dia langsung tolak. Kebetulan ada mahasiswa Madinah langsung menolak. Dia WA menolak itu. Benar dari orang lain, tentunya nggak langsung ke orangnya. Ternyata dia baru semester 1 atau 2. Dia belum belajar, belum ada. Kan Anda jelaskan bahwa kalau perkataan ini di awal-awal orang yang baru belajar nggak akan ada perbedaan antara tamtsil dengan tasbih. Tapi nanti lama-lama akan ada. Di kitab siapa? Banyak kitabnya, cari aja sendiri. Ada kitab Saleh Al-Syekh, ada kitab Ibnu Utsaimin, macam-macam. Nah, itu kita jelaskan. Kita jelaskan apa adanya seperti yang dikatakan. Paham tidak? Kemudian ada yang mengatakan tentang Ibnu Taimiyah. Membenturkan seolah-olah kita anti Ibnu Taimiyah. Ini tidak benar. Kita menghormati Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seorang alim, seorang ulama yang besar. Tidak ada masalah dengan Imam Ibnu Taimiyah. Makanya kita ketika membahas, kita menjelaskan pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian baru setelah itu kita kalau mau mengkritik setelah menjelaskan perkataan dia apa adanya. Perkataannya A seperti ini, ya kita jelaskan apa adanya, baru kita kritik. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak suka, itu harusnya kalau kita misalkan menyelewengkan ucapan Ibnu Taimiyah. Kalau dengan sengaja, insya Allah tidak. Kita berusaha untuk menjelaskan apa adanya 100%. Yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan berikutnya begini, maka kita jelaskan begitu, apa adanya. Paham tidak? Baru setelah itu kita memberikan komentar. Paham atau tidak paham nih? Jadi kalau pembahasan tentang Ibnu Taimiyah nggak nyambung. Orang kita lagi bahas Ibnu Qudamah, bahasan kita masalahnya adalah Ibnu Qudamah. Cuman karena pembahasan kitab ini memang kan banyak yang membahas dengan metode Ibnu Taimiyah dan para pengikut Ibnu Taimiyah, maka kita perlu menjelaskan agar paham. Itu aja. Jadi orang yang juga lagi membahas sebuah kitab, ya wajar kalau dia membahas, misalkan kita bahas Asy'ari, kita bahas Maturidi, kita bahas Hambali, bahas Ibnu Taimiyah dan seterusnya, para ulama akidah, ya wajar karena lagi bahas. Paham nggak? Ya, kemudian setelah itu juga pembahasan ini juga ada yang nanya lagi begini, ini kenapa nyerang katanya, menyerang. Nah ini tidak nyerang, bukan nyerang, ini kita sedang menjelaskan. Paham tidak? Nah, pada saat kita sedang menjelaskan, maka ketika kita mau menguatkan suatu perkataan, ya kita mau nggak mau akan melemahkan perkataan yang lain. Nah itu bukan serangan namanya. Paham nggak ini? Nah, itu hanyalah pertanyaan dari beberapa orang. Mungkin dia nggak ngerti atau tidak paham. Nah kalau memahami, insya Allah orang di sini kan banyak yang hadir. Di antara yang hadir di sini ada sebagian yang hadir belajar dengan pemahaman Ibnu Taimiyah, kitab Lumatul I'tiqad dengan pemahaman para pengikut Ibnu Taimiyah di masjid yang sebelah sana. Jelas tidak? Dia datang habis dari sono, datang kemari. Mafi muskilah. Dia akan dapat faedah, dia akan mempelajari karena kita menjelaskan apa adanya tentang madhab dia. Orang Asy'ari mau dengar bisa. Jadi terserah, yang penting antum faham. Ini nomor 1, faham. Kalau nggak faham gimana? Nggak apa-apa, bagus. Tahu nggak kenapa bagus?
Bukan. Agar kita tahu kapasitas diri kita, tahu diri. Karena banyak orang awam zaman sekarang kurang tahu diri, dia nggak ngerti. Ketika dia kepusingan, bingung, nggak ngerti, di sini dia diam dulu, tidak asal bicara, belajar dulu. Oh, saya belum ngerti, berarti saya harus belajar. Jadi kalau antum di sebagian pelajaran nggak paham, ana seneng, nggak apa-apa. Kenapa seneng? Karena nanti ente akan dapat pesan, oh berarti nggak gampang kalau kita mau kafirkan orang, atau kita mau ini, atau kita mau mencap orang fulan begini, fulan begitu, jelas tidak? Nah, ini harus kita mengerti. Terakhir adalah pelajaran akidah ini perlu tazkiyah, tazkiyatun nufus. Apa artinya? Mensucikan jiwa. Agak sulit belajar akidah memang. Karena kalau kita cuma belajar teori, akhirnya hati menjadi keras, repot. Karena kita banyak berdebat dan sebagainya. Jadi perlu tazkiyah. Nah, tazkiyah ini penting, belajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah mengajarkan yang benar. Mengajarkan perkataan salafu as-saleh. Itu yang kita yakini 100%, itu yang kita ajarkan. Jelas tidak? Bukan berarti kita ingin mengatakan sesuatu yang tidak kita yakini, bukan, tapi kita ingin menjelaskan apa adanya sesuai dengan yang kita anggap benar. Paham tuh? Jelas tidak ini? Ya. Dan kita ketahui juga bahwa musuh kita nomor satu bukan orang Islam. Musuh kita siapa nomor satu? Orang kafir, kemudian orang sekuler, orang liberal, itu nomor satu. Tahap pertama. Kemudian yang kedua baru yang lain yang berbeda dengan kita dalam masalah akidah, kita jelaskan penjelasannya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akhir perkataan beliau adalah tidak mengkafirkan ahlul qiblat. Tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Jadi beliau tadinya mengkafirkan macam-macam, kemudian beliau terakhir mengatakan tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Dan masalah pengkafiran ada perbedaan pendapat. Misalkan kita dalam mazhab Hambali mengkafirkan mujassimah. Mujassimah orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sharih dan tidak sharih. Sharih apa artinya? Yang terang-terangan Allah jisim, kafir. Tidak terang-terangan Allah jisim tapi tidak seperti jisim-jisim lainnya, kafir. Menurut siapa? Menurut mazhab Hambali yang mu'tamad atau valid. Walaupun ada ulama-ulama lain yang tidak setuju. Di dalam mazhab Syafi'i ada 3 perkataan. Ada yang mengkafirkan secara mutlak, tidak mengkafirkan secara mutlak. Ada yang membedakan antara sharih dengan tidak sharih. Paham tidak? Al-muhim ada perbedaan ulama di situ. Nah, jadi ini kita pelajari, dan orang-orang yang nggak ngerti ya minimal dia belajar dulu. Terpacu, mana nggak ngerti nih Ustaz ngomong apa? Kan kemarin kalau suka bilang kalau orang nggak ngerti itu, kalau orang Arab bilang kayak apa? Kayak apa? Mesti ingat ya? Orang Arab, kalau dulu ada orang Arab belajar nahu, nggak bisa nahu sama sekali. Lalu teman-teman Anda banyak orang Yaman, orang Arab, itu nggak bisa nahu, grammar bahasa Arab. Pas diajarin, dia bilang Allahu Akbar, nggak ngerti aneh bahasa Jerman, kata dia. Padahal kita belajarin bahasa Arab, dia bilang bahasa Jerman, nggak paham. Paham tuh? Ya, jadi kalau ada orang nggak ngerti ini apa yang anda omongin, bahasa akidah, seolah-olah anda ngomong bahasa Jerman. Jadi antum pelajari dulu apa maksudnya dan sebagainya. Tujuannya agar kita tenang dan membahas sesuatu itu dengan pelan-pelan agar kita mengerti, baru setelah itu kita komentar. Allahu a'lam bissawab. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita tentang masalah al-iradah atau kehendak Allah, dan ini juga berkaitan dengan masalah qada atau lanjutan daripada pembahasan tentang al-qada'u wal qadar. Kemarin sudah dibahas beberapa hal yang perlu nanti dijelaskan atau diulang, akan kita jelaskan. Pertama adalah Allah berkehendak dengan satu kehendak yang qadim. Qadimah apa artinya? Yang bukan yang enggak ada kemudian ada. Ya, kalau itu hadis. Kalau tidak ada kemudian jadi ada namanya hadis. Wildan ada nggak tadinya? Tidak ada. Kemudian baru ada namanya hadis. Kalau tidak ada namanya qadim. Kalau tidak dimulai dengan tidak ada namanya qadim. Allah qadim tidak? Nah, artinya tidak ada, misalnya Allah mulainya kapan ada Allah, kapan hari ulang tahun Allah, nggak ada begitu. Jelas tidak? Jadi bedanya antara qadim dengan hadis. Iradatullah,
merupakan sifat Allah dan dia adalah qadimah. Jelas? Kemudian baqiyah artinya lanjut terus. Tidak sirna, tidak punah. Jelas tidak? Nah, ini merupakan iradatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada yang membagi iradah menjadi dua bagian. Pembagian ini sebenarnya muskilah, cuman sudah terkenal pembagian ini. Jadi ada pembagian iradah atau apa artinya? Kehendak Allah terbagi menjadi dua. Sebelum terbagi menjadi dua, biar faham, Ana mau tanya dulu. Allah Maha berkehendak maksudnya gimana nih? Antum paham nggak? Melakukan sesuatu sesukanya. Betul. Sekarang begini pertanyaannya. Allah menginginkan kita beriman atau tidak? Menginginkan orang manusia beriman tidak? Berkehendak tidak? Ya. Kemudian Abu Jahal kenapa tidak beriman? Nah, tapi kan Allah berkehendak juga untuk Abu Jahal beriman atau tidak berkehendak? Paham nggak pertanyaannya? Paham. Nah, yang lain yang diem aja. Bisa saja mungkin dalam kehendak ini pilihan. Taib, Allah kita bertanya Allah ini kita bicarakan Allah. Jadi apakah Allah berkehendak Abu Jahal beriman atau tidak berkehendak? Berkehendak. Sekarang Abu Jahal beriman atau tidak? Tidak beriman. Nah, Allah kehendaki atau tidak dia tidak beriman? Paham nggak maksudnya? Paham nggak ini? Allah berkehendak kita tidak bermaksiat, tapi kita maksiat tidak? Maksiat. Berarti kita melakukan itu sesuai kehendak Allah atau tidak? Tidak sesuai pilihan kita. Berarti Allah nggak punya kekuatan untuk melarang kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Bisa dikatakan lemah. Nanti akan kita bahas. Kemarin sudah dibahas masalah perbuatan kita ini apakah makhluk? Siapa yang ciptakan perbuatan kita? Paham nggak? Misalnya saya tadi barusan minum, Bismillah minum. Ini minum. Siapa yang menciptakan perbuatan minum? Allah atau saya sendiri? Nah, katanya ana yang milih. Gimana itu? Paham nggak masalahnya di mana? Paham ini? Taib. Maka dari situ kita akan menjelaskan ini pembagian kehendak Allah. Yang pertama adalah yang ada namanya kauniyah, ada syar'iyah. Ini pembahasan ma'ruf atau pembagian yang terkenal. Jadi kita bahas ini dulu sebentar. Allah berkehendak, kehendak Allah terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kauniyah, artinya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah. Baik itu Allah sukai atau tidak Allah sukai. Paham tidak? Jadi Allah sukai, Allah tidak sukai terjadi dengan izin Allah. Jadi Allah suka tidak Abu Jahal kafir? Tapi terjadi tidak? Semua terjadi dengan izin Allah atau tidak dengan izin Allah? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kauniyah. Perlu dicatat, Masya Allah, Imam Syafi'i. Apa nanti mungkin anak harus husnudzon, antum ulangi rekaman baru catat. Taib. Kemudian yang kedua adalah yang terjadi kehendak Allah yang terjadi dan dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tuh? Irada syar'iyyah ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Misalkan gimana? Keimanan Abu Bakar, keimanan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah inginkan mereka beriman tidak? Inginkan. Allah ingin berkehendak mereka beriman. Kemudian Allah suka tidak mereka beriman? Ridhai tidak? Maka mereka jadi orang beriman.
Paham tuh? Ngerti nggak ini? Yang belakang, paham? Hah? Paham nggak ya? Karena harus fokus belajar akidah. Jadi ada kehendak Allah, namanya kauniyah. Terjadi semua yang disukai dan tidak disukai. Oleh siapa? Oleh Allah. Oh, Abu Jahal. Allah Ta'ala nggak nyambung. Semua yang disukai dan tidak disukai oleh Allah terjadi tidak? Terjadi dengan kehendak Allah tidak? Terjadi dengan kehendak Allah. Dengan kehendak iya, baik itu baik ataupun buruk. Kalau syariah artinya adalah semua yang terjadi yang dikehendaki dan diridhai oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Faham ini? Faham tuh? Baik. Hah? Ada yang bilang nggak paham tadi. Taib. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah yang mengatakan seperti ini. Dalilnya adalah firman Allah, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah inginkan maka mereka tidak akan berperang. Kemudian tapi Allah melakukan yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, kemudian yuridullahu an yukhaffifa ankum wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah ingin mengampuni dosa kalian atau ingin menerima taubat kalian. Yuridu an yatuba alaikum. Nah, jadi di sini ada yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih contoh misalkan, keimanan Abu Bakar itu masuknya kemana? Syariah. Hah? Syariah? Yang lain? Syariah. Hah? Syariah. Yang mana? Syariah. Ini. Iman Abu Bakar. Ha? Ini boleh catat sini. Iman Abu Bakar. Abu Bakar masuknya dua. Kauniyah juga, syariah juga. Kan artinya apa? Semua yang disukai dan tidak disukai. Berarti iman Abu Bakar disukai atau tidak disukai? Disukai, masuk kemari. Dan ini khusus yang disukai, berarti masuk juga. Berarti namanya kauniyah, syariah. Faham tuh? Kauniyah, syariah. Jelas tuh? Jelas? Baik. Kalau pertanyaan iman Abu Bakar, apa maksudnya? Masuknya kemana? Iman Abu Jahal, afwan. Kalau Abu Jahal, kauniyah. Kauniyah, iman Abu Jahal. Abu Jahal beriman tidak? Masuknya iradah mana? Kauniyah. Kauniyah apa artinya? Sesuatu yang terjadi kecuali kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali kehendak Allah. Artinya adalah sesuatu, kalau iman Abu Jahal, Anda katakan iman Abu Jahal beriman, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dikehendaki atau tidak? Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjadi tidak? Tidak terjadi. Paham? Jadi Allah tidak menakdirkan si Abu Jahal beriman. Tapi sebenarnya dia juga diperintahkan untuk beriman. Faham tuh? Ya, taib. Kemudian yang berikutnya misalkan kufur Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak beriman, tidak dikehendaki oleh Allah secara kauniyah atau tidak dikehendaki Allah secara syariah. Tidak, di sini tidak masuk kemari, tidak masuk kemari. Kenapa? Karena kenyataannya Abu Bakar beriman. Karena kenyataannya Abu Bakar
beriman. Jadi kufurnya Abu Bakar tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni dan secara syar'i. Fahim tum? Kalau kekafiran Abu Jahal dikehendaki oleh Allah secara kauni tapi tidak dikehendaki secara syar'i. Kalau tadi iman Abu Jahal itu adalah iman Abu Jahal dikehendaki oleh Allah, tidak dikehendaki sebenarnya, tapi tidak dikehendaki secara kauniyah. Jadi intinya iya. Secara syar'i diinginkan iya. tapi secara kauniyah Tidak. Paham itu? Jadi dia tidak beriman. Ini intinya begini, pahamin aja dulu ini pelan-pelan, kemudian nanti bisa dipraktekkan. Intinya semua tidak keluar daripada iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian daripada nah juga penting. Kalau kadang-kadang kita mengatakan pengikut Ibnu Taimiyah, kadang-kadang kita bilang Ibnu Taimiyah, itu beda tuh. Jelas tidak? Ini pembagian dari yang pengikut Ibnu Taimiyah. Biasanya begini. Nah, ini nanti dikritik. Kalau begitu nanti iradatullah atau kehendak Allah ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi, sehingga sebagian mengkritik pembagian ini. Dari namanya ada yang setuju dengan perkataan syariah, ada yang tidak setuju. Mungkin kita tidak akan bahas itu. Paham nggak? Ini bisa diterima menurut dalam menurut Hambali diterima secara majaz. Secara apa? Majazan. Jadi bukan benar-benar Allah punya kehendak ada dua, tapi ini majaz aja biar ente paham penjelasannya. Jelas tidak? Jadi kehendak Allah tadi kita katakan ada satu, tidak terbagi. Jelas tidak? Seperti kan kemarin sudah dijelaskan tentang sifat ilmu. Kalau kita bilang ilmu Allah terbagi-bagi, kan kemarin kita jelaskan. Kalau ilmu kita terbagi-bagi tidak? Paham nggak nih? Ilmu kita, misalnya gini, Anda tahu nggak siapa yang mau datang kemari sekarang? Tidak tahu. Kapan taunya? Setelah datang baru tahu. Berarti kan nanti setelah ini ada yang kita tahu nggak? Setelah ini, yang pulang duluan siapa? Anda tahu nggak sekarang? Nggak tahu. Taunya kapan? Nanti. Kalau Allah taunya bagaimana? Semuanya langsung satu kali tahu. Semuanya dari awal sampai akhir semua sudah tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi itu maksudnya bagi-bagi dengan satu. Paham tidak ini? Nah, itu perbedaan antara dua hal tersebut. Nah, itu masalah sifat ilmu lebih gampang kita jelaskan. Nah, ini juga sama, iradatullah satu, tidak terbagi sebenarnya. Tapi ini penjelasan majazan. Majazan itu apa? Ya, secara majaz, bukan secara hakikat terbagi menjadi dua. Faham tuh? Perumpamaan majaz. Majaz apa bahasa Indonesianya? Udah jadi bahasa Indonesia majaz. Bukan perumpamaan. Kias-kiasan. Ya ada salah satu bentuknya. Jadi majaz itu tidak hakikat. Jelas bukan hakikat, bukan asli. Seperti tadi, singa diartikan bukan singa, bukan hewan. Tadi yang contoh yang tadi pertama kita jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan kita yang kedua, ini cuman sekedar, ini bisa dihapus? Bisa dihapus, ada yang nulis? Baik. Kenapa? Majaz dimaknai sebuah makna yang tidak bisa dipahami dalam bentuk teks aslinya. Majaz. Iya, dia bukan asli, bukan hakikat. Itu majaz kurang lebih bahasa Indonesia begitu. Majaz sudah menjadi bahasa Indonesia harusnya. Metafora, terus apa lagi tuh? Hiperbola. Kurang lebih. Nah, sekarang ada lagi tentang yang dilakukan oleh makhluk, perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk itu apakah merupakan ciptaan Allah atau bukan? Ada satu pertanyaan belum terjawab tadi. Ini jawab sekarang karena teringat. Ada satu yang mengatakan, Ustadz, Anda malas belajar akidah. Kenapa malas? Karena belajar akidah tuh percuma gitu, capek. Bukan seperti belajar yang lain, nggak praktis. Akidah memang keimanan, kepercayaan, mempelajari tentang kepercayaan. Kita akan dapatkan manfaatnya kapan? Mendapatkan manfaatnya nanti pada saat
kita menghadapi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, baru nanti kita akan paham, oh ini begini. Dengan sangat mudah. Orang yang tidak paham akidah itu kadang-kadang akan kesulitan dalam hal yang sangat sepele dan mudah. Dulu yang pernah Anda jelaskan masalah Kristen tuh yang bicara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat nggak? Nah, dia bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Udah enak kita ngobrol sama dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau begitu Tuhan Anda mau mati. Mustahil tidak? Dia bilang enggak ada yang mustahil begitu. Berarti Tuhan Anda mungkin sekarang udah mati. Tuhan Anda membohongi Anda, bisa tidak? Mustahil tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti Tuhan Anda bisa bohong, bisa segala macam. Ngapain saya sembah Tuhan Anda? Bisa saja Tuhan Anda bosan jadi Tuhan. Paham nggak ini? Ini masalah sepele. Ini kalau dalam kita akidah ini dibahas dalam masalah ta'alluq. Kita bicara kehendak Allah, al-qudrah. Apakah itu berkaitan dengan hal yang mustahil atau berkaitan dengan yang wajib atau bukan? Itu kemarin sudah dibahas. Jelas tidak? Jadi kita tahu itu hal yang mudah itu kadang-kadang bisa mengguncang iman. Oh, guncang imannya pas begitu ditanya, guncang kenapa? Nggak taunya sepele, nggak ada apa-apanya. Karena nggak belajar akidah, guncang kemana-mana. Karena tidak belajar. Jadi sangat penting, tapi antum tidak akan tahu pentingnya kecuali pada saat menghadapi permasalahan yang kita sedang dapati. Nah, jadi intinya adalah ini masalah tentang perbuatan makhluk. Apakah makhluk atau bukan? Perbuatan makhluk. Maksudnya gimana? Apa maksudnya perbuatan makhluk? Anda ini ngapain barusan nih? Menulis. Siapa yang menciptakan tulisan? Allah atau Allah yang nulis? Allah menciptakan yang menulis manusia yang berakal. Gimana manusia berakal? Artinya gini, ini kan perbuatan makhluk. Ya, pertanyaannya mudah. Yang ciptakan tulisan ini ada tulisan apa bacanya? Perbuatan makhluk. Ini perbuatan makhluk. Jadi siapa yang menciptakan ini? Perbuatan manusia siapa yang ciptakan? Si manusia sendiri apakah Allah? Allah yang menciptakan. Hah? Allah yang sendiri. Manusia sendiri. Berarti ada pencipta selain Allah. Di antum menciptakan manusia dan Allah menciptakan juga. Allah yang menciptakan. Anda mau nanya begitu kan? Ya. Allah yang menciptakan semua. Berarti ente nggak melakukan apa-apa. Boleh Ustaz? Ada yang tidak, yang berpendapat, nah ini Anda jelaskan. Kemarin sudah dijelaskan. Ada yang berpendapat semua perbuatan kita dibuat oleh Allah. Oleh karena itu, saya kaya, ya Allah yang kasih. Saya tidak, Allah kasih. Saya ini kalau Allah mau, pokoknya semua kata Allah. Jelas tidak? Itu kemarin apa namanya? Jabriyah itu mengatakan bahwasannya makhluk ini nggak punya pilihan dalam hidupnya. Allah pengen dia minum, Allah pengen dia nggak minum. Pokoknya udah pasrah aja udah. Karena tidak mempunyai pilihan. Jelas tidak? Tidak punya pilihan sama sekali. Kalau yang seperti yang dikatakan oleh saudara kita, siapa namanya tadi? Lupa nih. Allah, Syekh apa? Yang menciptakan perbuatan kita adalah kita sendiri. Pahami ya? Yang menciptakan perbuatan adalah kita sendiri. Perkataan Qadariyah. Apa Qadariyah? Kita yang ciptain. Ente maksiat, ente sendiri. Allah nggak bikin, Allah nggak ciptakan. Kalau yang ini bilang ente maksiat, ya Allah. Allah pengen ana maksiat, ya ana maksiat. Allah pengen ana mabok, ya dari Allah. Dia mabok dia. Kenapa nggak sholat? Allah yang ciptakan, ana nggak sholat. Siapa namanya? Jabriyah. Kalau Qadariyah, kamu sendiri yang menciptakan. Ini bahaya tidak? Ini bahaya juga. Qadariyah juga berbahaya. Paham tuh? Kenapa berbahaya? Berarti ente pencipta bersama Allah. Ente menciptakan apa? Perbuatan yang kita lakukan, kita sendiri yang buat. Dan ini tentunya berbahaya. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ini paham nggak ini? Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian
lakukan dan apa yang kalian perbuat. Nah, berarti kita kemana lagi larinya? Ayatnya bilang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Belain mana? Yang ini. Jelas tidak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan juga ya nggak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Ini kata Jabriyah, kata Qadariyah. Ini paham nggak sampai sini? Paham? 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 Ah, ya, kemudian ada lagi Asy'ari, Hambali. Ada lagi Hambali. Ini pemikiran ya, ini pemikiran, ini kelompok, ini nama kelompok, nama pemikiran, nama pemikiran. Ini kelompoknya namanya Jahmiyah. Paham Tom? Nah. Ini kita sebut di sini aja deh. Kita gini aja. Kok Jabriyah apa artinya tadi? Mau tulis nggak? Apa nggak usah? Jabriyah apa artinya? Makhluk tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Pilihan. Kalau Qadariyah? Manusia menciptakan yang memilih 100%. Punya pilihan. Asy'ari Hambali mengatakan ada namanya kasbun. Kasbun. Kasbun itu kekuatan untuk memilih. Mau cari maksiat bisa, mau nggak maksiat bisa. Mau benar bisa, mau kagak benar bisa. Asy'ari dan Hanbali mengatakan manusia diciptakan perbuatannya oleh Allah, perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah, tapi dia punya kekuatan untuk memilih. Bisa milih. Paham nggak? Cuma mereka mengatakan kekuatan ini siapa yang ciptakan? Allah. Kayak dia dituduh ini sama aja kemari. Karena tidak punya pilihan, kan ini diciptakan juga sama Allah. Kata siapa? Kata yang tidak setuju dengan Asy'ari dan Hambali. Fahim tuh mulala? Ngerti nggak? Ngerti? Ulang. Yang mana yang diulang? Ini. Asy'ari Hambali mengatakan bahwa perbuatan makhluk siapa yang menciptakan? Allah. Cuma si makhluk punya kekuatan untuk memilih, bisa milih. Jelas? Baik. Namun mereka juga mengatakan ini kekuatan siapa yang bikin? Allah yang ciptakan Allah. Jadi perbuatan Allah yang ciptakan, kekuatan milik Allah yang ciptakan, semua Allah ciptakan. Jadi mereka mengatakan sama saja. Makanya mereka dituduh kemari masuknya. Jabriyah. Dituduh, ini masih tuduhan, ntar kita lihat benar tidaknya. Jelas tidak? Fahim tuh sampai sini? Jelas ini? Ya, awas nanti meleng dikit nggak bakal paham. Jelas, jangan sampai lupa. Baik. Kemudian yang berikutnya ada lagi namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah, nah, terakhir ada Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya. Ibnu Taimiyah. Ya, atau kita bilang pengikutnya aja dulu deh, pengikutnya. Pengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Mu'tazilah mengatakan gimana? Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan kekuatan. Kekuatan ciptaan Allah. Ini kekuatan Allah taruh di mana? Misalkan kita contohkan api. Ya, atau manusia. Atau misalnya api biar jelas. Api ini bisa membakar tidak? Bisa membakar. Pada saat api membakar, itu hasil bakarannya siapa yang ciptakan? Nah, itu kan begitu. Kalau kata dia, ini Allah memberikan kekuatan pada api untuk membakar.
Berarti hasilnya itu dari si api, Allah dengan perantara api. Paham nggak? Jadi kekuatan, dengan kekuatan. Dan si kekuatan yang menciptakan pembakaran. Minuman, kalau diminum apa terjadi? Orang kalau minum apa yang terjadi? Minum air putih. Apa? Atau makan, tidak haus, hilang hausnya kan? Nah, siapa yang menciptakan rasa hilang haus itu? Allah, kalau kata dia, yang menciptakan adalah ini si minum. Karena ada kekuatan di sini yang Allah ciptakan, jadi rasa hilangnya haus itu dari minuman. Fahimtum wala ma fahimtum? Ngerti? Kalau kata Asy'ari apa? Kagak, ini bukan minuman yang bikin ente tidak haus, tapi Allah. Hambali juga bilang gitu. Jelas tidak? Jelas? Jadi Asy'ari bilang apa? Bukan minuman yang membuat kita ini, atau makanan buat kita kenyang, bukan makanan yang bikin kita kenyang, tapi Allah. Kalau kata dia, Allah menciptakan di makanan itu kekuatan untuk mengenyangkan kita. Kenapa ya kepala? Sabar. Jelas. Kalau yang ini mengatakan Allah menciptakan kudrah. Kudrah itu apa? Belum. Waktunya masih ada. Kudrah apa? Kemampuan mu'athirah apa artinya? Yang berpengaruh. Kemampuan berpengaruh. Ini hampir mirip dengan ini. Jadi Allah memberikan kemampuan yang berpengaruh terhadap api untuk membakar. Kata siapa? Pengikut Ibnu Taimiyah. Atau yang disebut Salafi sekarang. Jelas tidak? Paham tuh? Dia bilang Allah membuat kemampuan berpengaruh terhadap api untuk membakar. Allah memberikan kemampuan berpengaruh terhadap minuman untuk menghilangkan dahaga. Allah memberikan kemampuan berpengaruh terhadap makanan untuk mengusir rasa lapar. Nah, ada kemiripan di sini. Ini dituduh mirip ini. Nah, ini sama ini dituduh mirip, kita bisa dituduh mirip, berdekatan juga. Paham nggak ini? Akan tetapi mereka hasilnya sama. Mereka dan kita juga mengatakan hal yang sama, yaitu apa? Perbuatan manusia merupakan ciptaan Allah. Kata ini, pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah, pada penciptaannya dinisbatkan kepada Allah. Adapun kita, sebagian bahkan mengatakan kasbun, dinisbatkan kepada manusia secara kasbun. Secara apa? Kasbun ini apa sih artinya? Kekuatan, kemampuan atau perbuatan. Ya, dari mana tuh kata-kata kasbun? Hah? Kasbun apa artinya? Apa namanya? Dari mana munculnya kata-kata kasbun? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kemudian firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak mengambil atau tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian katakan, dan tidak kalian tidak mengatakannya dengan serius, ya, cuman asal ngomong gitu. Ya, kita bilang wallah, paham nggak? Bukan dalam rangka bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, yang kalian benar-benar inginkan bersumpah dari lewat hati kalian, itulah yang akan Allah hukum. Ya, jelas tidak? Nah, ini dari kata-kata itulah disebut kasbun. Sebagian mengatakan sama, hasilnya sama, yaitu apa? Bahwa perbuatan manusia ini dinisbatkan kepada Allah ciptaannya, secara penciptaan Allah yang menciptakan, tapi kepada makhluk dia yang melakukan dan membuatnya. Jelas tidak? Ini perkataan kita, ini semuanya mengatakan atau mirip dengan itu. Kalau lagi ngomong begitu, miripnya kemana? Mirip ke sini. Tapi perbedaan, jadi kalau mau menuduh-nuduh tidak bisa. Karena ada perbedaan antara Jabriyah dengan Asy'ari. Bedanya apa di sini? Jadi kalau ini antum Dimas maju ke depan.
Ane pukul. Kalau ente Jabriyah, ente nggak boleh protes. Kan Allah yang pukul. Kalau Asy'ari bisa protes nggak maham balik. Protes kenapa? Ente punya, anak punya kekuatan. Ini kan semua, Allah nggak apa-apa, anak bisa pukul. Di sini ada perbedaannya. Jelas tidak? Kalau Ini ada kekuatan untuk memilih. iya. Nah, bisa memilih. Jelas tidak? Mengakui kasbun. Ini nggak mengakui, nggak ada. Udah kita semua Allah, udah pokoknya pasrah aja hidupnya. Jelas tidak? Nah, ini tentunya masalah qada dan qadar ini tidak bisa dinalar. Ini Anda cuma menjelaskan madhab-madhab yang ada supaya kita mengerti. Jelas tidak? Jadi agar kita faham. Cuman yang aneh bin ajaib ini, yang mengatakan seperti ini, kemampuan berpengaruh, punya kemampuan pengaruh, secara teori mirip Mu'tazilah, tapi secara prakteknya dia mengatakan juga bahwa perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Kemudian dinisbatkan kepada Allahnya sebagai Allah yang menciptakan, tapi kepada manusianya dia yang melakukan. Yang aneh, ini kadang-kadang mengejek ini, dia bilang ini apa namanya, kenapa misalkan masalah kasbun nih, mengatakan bahwa api tidak punya kemampuan dan seterusnya. Mereka mengatakan masa api, pada saat api membakar bukan api yang bakar, kata mereka. Jelas tidak? Jadi tidak ada konsistensi di sini. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ini mengatakan, wah kamu wahai Mu'tazilah, wahai Asy'ari, bilang api itu tidak membakar. Yang bakar siapa? Allah. Api tidak punya kekuatan untuk membakar. Yang membakar adalah Allah. Kekuatan membakar kapan terjadi? Ketika si api membakar. Pada saat. Bukan api membakar dengan kebakaran terjadi dengan api, bukan. Pada saat api membakar Allah kasih itu baru. Allah yang ciptakan. Kalau kata dia enggak, api yang bakar. Nah, sekarang dia nanya, Asy'ari kepada ini nanya, berarti yang membakar siapa nih, Allah apa api? Paham nggak? Ini masalah muter-muter. Kalau Anda artinya lebih secara akal lebih suka ini, walaupun sebenarnya memang ini adalah suatu permasalahan yang kata para ulama dikatakan sampai seperti perumpamaan, lebih akhfa min kasbil Asy'ari. Apa artinya akhfa? Lebih tersembunyi, lebih terselubung daripada kasbnya Asy'ari. Ini memang persoalan yang sulit dijelaskan. Karena Anda setuju, kenapa setuju? Karena ini sesuai dengan bab qada dan qadar. Kemarin kita muqaddimah kita bilang apa? Bahwa bab qada dan qadar merupakan rahasia Allah, sirullah fi khalqih. Kita mendingan dalam masalah qada dan qadar gampang, ikutin aja Allah dan Rasulnya dan juga Nabi dan para sahabatnya dan Ahlul Bait. Kita lihat mereka gimana. Mereka ketika melakukan sesuatu, melakukan dengan sungguh-sungguh, berjihad dengan sungguh-sungguh, paham tidak? Kemudian menyerahkan hasil kepada Allah, selesai. Paham nggak? Selesai. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh semampunya, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena kalau antum mau jelaskan kayak apa, yang itu juga nggak bisa menjelaskan. Yang ini juga susah, yang itu karena masalah qada dan qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kalau ente bilang enggak, kita yang menciptakan, berarti kamu mengatakan ada pencipta selain Allah. Allah bilang afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah yang menciptakan seperti yang tidak menciptakan? Jelas tidak? Paham nih? Nah, jadi terakhir masalah tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Bisa dihapus nih? Bisa. Ini terakhir. Bisa ada mam, waktu mam. Insyaallah Imam khair, masyaallah baik dia. Masih ada waktu banyak. Jazakallah khair. Nah, jadi di ayat ini Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat sebelumnya berbunyi apa? Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian, ini perkataan tentang Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim, apakah kalian menyembah yang kalian bikin sendiri? Apa yang mereka buat sendiri? Patung.
Ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah yang kalian buat, yang kalian pahat sendiri? Kemudian wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ma di sini artinya apa? Kalau yang bisa bahasa Arab, diartikan masdariyah, artinya perbuatan. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian, itu artinya. Ma itu dalam bahasa Arab banyak artinya. Jelas tidak? Kalau diartikan mausuliyah, artinya apa? Hah? Yang. Allah menciptakan kalian dan yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan? Tadi ayat sebelumnya memahat patung. Patung itu yang kalian kerjakan. Paham tidak? Ini dijelaskan supaya paham. Jadi apa yang kalian? Kalau di sini, kalau ini jelas perbuatan siapa yang ciptakan? Allah. Ayatnya jelas. Allah menciptakan kalian dan apa perbuatan yang kalian kerjakan dan perbuatan yang kalian lakukan. Jadi berarti perbuatan kita siapa yang menciptakan? Allah. Dalilnya ayat ini. Tapi kalau dikatakan yang, Allah menciptakan kalian dan yang kalian perbuat, apa yang mereka perbuat? Ayat sebelumnya patung. Berarti ini ayat berarti tidak berlaku buat perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Betul tidak? Ya. Kalau ada yang begitu salah. Kenapa salah? Karena yang mereka buat patung. Patung ini hasil perbuatan mereka bukan? Hasil perbuatan manusia. Berarti hasil perbuatan manusia siapa yang ciptakan? Allah. Allah menciptakan kalian dan yang kalian perbuat si patung itu Allah yang ciptakan juga. Walaupun hasil patung itu hasil perbuatan manusia. Jadi tetap ini dalil buat mengatakan bahwasannya perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Fahimtum amla? Jelas ini? Takutnya nanti ada yang bilang, oh yang ini maksudnya bukan. Enggak. Mau diartikan yang, mau diartikan perbuatan, masdariyah atau mausuliyah, tetap Allah yang menciptakan. Fahimtum? Jelas ya Dimas? Ya, jazakumullah khair. Kurang lebih itu saja. Kalau ada yang nanti nggak jelas bisa ditanyakan. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.